Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Lawakan hari ini kembali datang dari negeri tetangga, di mana mereka sudah mulai optimis merasa dirinya ini sudah di level Asia, walaupun baru sekali menang lawan setakat ASEAN Banding Nguyen Vietnam, yang itu pun boleh digendong para pemain antah berantah dari 6 benua, terutama digendong para pemain Latina cabutan yang nggak ada darah. Maksudnya yang entah darahnya dari mana, bukan nggak ada darah ya, cuma emang nggak tahu aja darahnya dari mana. Karena emang nggak jelas, entah dari transfusi darah atau emang boleh lewat gigitan nyamuk demam berdarah. Yang jelas dengan itulah mereka baru bisa mengalahkan yang mereka bilang gergasi Asia, yaitu Vietnam. Ingat, perlu digarisbawahi. Dalam tempoh kurang setahun, Malaysia berjaya mencabar gergasi Asia, mengumpul skuad yang kompetitif. Malaysia berjaya mencabar gergasi Asia. Asia nggak tuh? Ingat, Asia ya, bukan setakat ASEAN cuy. Mengingat hanya di mata mereka lah Vietnam ini sebagai raksasa Asia. Rupa-rupanya Java pun dari Asia Tengah merasa terpanggil buat ngajak tim penuh imigran cabutan ini. Yang mana pesertanya ada 2 tim Piala Dunia, yaitu Iran di peringkat 18 dan Uzbekistan di peringkat 57. Lalu Kyrgyzstan di peringkat 103, Tajikistan 104, Turkmenistan 142, dan Afghanistan 160. Lalu disusul Oman, salah satu peserta round 4 yang saat ini berada di posisi 77 dunia. Dan barulah disusul oleh tim yang masih harus adu nasib untuk sekedar ngikut ke Piala Asia. Siapa lagi kalau bukan timnas UNHCR. Yang dengan begitu maka langsunglah auto keluar rasa jumawanya dengan merasa bakalan ngebantai Iran dan Uzbekistan di final nanti. Kayak gimana bunyinya? Mari kita lihat kolom komentarnya. Dan dengan begitu pedenya dia bilang, Bismillah, Malaysia first trophy katanya. Pesta bola merdeka dah ada dengan AFF, bukan first dah kalau juara. Itu kan lu kalau juara ya, lu langkain dulu dah tuh Iran sama Uzbek. Ya, minimal sadar diri lah. Makanya disadarin sama salah satu pendukung Iran atau Uzbek nih yang bilang, finalnya Uzbekistan versus Iran 100%. Nah, semua dunia juga pasti percaya kalau finalnya ini, karena memang tradisinya seperti ini. Hanya 2 tim inilah yang benar-benar paling kuat di Java ya. Salah satunya sudah lolos ke Piala Dunia dan satunya lagi langganan Piala Dunia. Secara fisik 2 tim Asia Tengah ini seperti Eropa dan tenaganya benar-benar tenaga badak. Ditambah IQ di lapangannya bukan main. Visi bermainnya itu penuh dengan intelijensi di lapangan dengan pola permainan yang jelas. Makanya nggak heran kedua tim ini sering melahirkan pemain-pemain yang berkualitas ya. Salah satunya ada yang merumput di Premier League bersama Manchester City dan juga ada yang merumput di Serie A bersama Inter Milan. Nah, 2 tim seperti inilah yang konon bakal dibantai sama tim penuh imigran. Katanya. Ya, namanya juga angan-angan. Di mana-mana orang menghayal mah bebas. Apa susahnya sih kita iakan sambil tertawakan? Makanya jangan heran tim sekelas Uzbekistan dan Iran aja diremehin sama jiran. Apalagi kita. Dan siapapun paham kalau udah urusan angan-angan, mereka ada di level yang berbeda. Dan sepatutnya seluruh dunia harus paham kejiwaan mereka. Makanya jangan heran kalau dengar suara-suara model gini nih dari pecinta bola sepak Malaysia. Jika mampu menang lawan Uzbekistan dan Iran, itu baru layak dibilang Malaysia King ASEAN. Ngaku-ngaku King ASEAN nggak tuh? Iran not gonna make it, lol. Iran nggak bakal berhasil, katanya. Maksudnya jangan harap Iran bisa menang lawan Malaysia gitu. Malaysia easily will win. Maksudnya Malaysia bakal menang dengan mudah, katanya. Ya, kita mau percaya aja lah. Kapan lagi kan kita mengiyakan hayalan mereka yang sudah berada di level Asia? Sekali-kali lah hargain mereka yang udah bisa bikin satu dunia tertawa. Dan komen-komen kayak gini rupanya dinotis sama netizen Uzbekistan. Dia bilang, final, Iran 1, Uzbekistan 3. Nah, kalau dia berpikir kayak gitu, itu kita masih realistis dan wajar. Memang Uzbekistan nih kuat dan mungkin bisa mengalahkan Iran. Apalagi kalau Iran tidak menurunkan tim utama ya. Mereka menggunakan pelapis sebagai regenerasi atau untuk rotasi menguji kedalaman skuad. Itu pastinya Iran sulit untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Apalagi kalau Uzbekistan sampai turun dengan tim utama. Walaupun kemungkinan mereka juga bakal melakukan rotasi dengan menggunakan pelapis. Intinya siapapun yang normal pasti bakal merasa masuk akal kalau kedua tim ini saling klaim bakal juara dan bakal saling mengalahkan. Makanya di situ dia bilang Uzbekistan champion. Masih masuk akal. Yang di bawahnya dia bilang Malaysia akan memenangkan piala ini.
Buset dah, kagak usah jauh-jauh dah. Kebetulan di sini kan juga ada Oman ya yang ikut Java, ya salah satu peserta di ronde keempat yang diundang juga ke Java ini. Nah, Oman ini itu yang bikin Malaitis kagak sampai ke ronde ketiga. Gimana dia bisa mau ngalahin levelan Uzbekistan sama Iran? Orang sama Oman aja ditampol bolak-balik. Iya kan, soalnya jiran kita pernah kalah back to back sama Oman. Nggak ditandang, nggak dikandang. Padahal sebelumnya mereka begitu abis menang lawan Kyrgyzstan ya, wah langsung dibawa kemana-mana. Saat itu mereka udah paling optimis lah, pokoknya langsung ke Piala Dunia. Nggak lewat ronde 3 dulu, pokoknya menang lawan Kyrgyzstan nih langsung optimis seadanya ke Piala Dunia. Biasa kayak yang udah-udah aja ya, sebelumnya mereka nih punya start udah bagus kan, ngalahin China Taipei sama Kyrgyzstan. Besoknya ditampol bolak-balik Oman. Orang yang tadinya udah pede-pede gak jadi dah ke ronde ketiga. Makanya jangan heran kalau hal serupa juga terulang di kemudian hari. Jangan heran kalau udah ketemu komen-komenan model kayak gini nih. Yang harusnya juara antara Iran atau Uzbekistan, dia tiba-tiba ngerasa yang paling optimis akan memenangkan piala ini. Nah, seperti biasa, kalau udah ke pojok kayak gini bukan tetangga namanya kalau nggak sambil nyolek kita. Dia bilang, Iran wujud lagi ke bulan 9 nanti. Dah minta izin PSSI ke belum? Nih, nah di sini nih playing victim ya. Dia bilang, padahal dia yang mulai loh. Jangan tanya yang tak ada. Tak mention siapapun, tapi ada yang panas. Lah terus yang dari tadi nyolek siapa? Apa namanya itu kalau bukan mention? Padahal dari tadi dia nyenggol-nyenggol kok. Ya jadi wajar lah kalau kita counter. Nah itu, lihat aja jawabannya. Negara Konoha pula yang kepanasan. Nah, dibalas lah sama netizen kita. Dia bilang, fokus Piala Dunia Pak C. Tak payah ikut turnamennya Cece. Semoga nggak jadi lubung gol nanti ya. Tuh biar gitu-gitu kita masih sopan ngomongnya. Bahkan kita mendoakan biar mereka nih nggak jadi tempat pembantaian di sana. Tapi ya beginilah tabiat mereka. Masih aja loh dia bilang, patutlah tak nak lawan Konoha. Kena pergi ke Ava rupanya. Apa kelas Konoha? Minimal nggak di-reject dia bilang. Terus kita bales, minimal diundang Indo nggak takut. Dibalas lagi lah sama dia, unfaedah friendly sama Indo. Lawan negara Konoha dapat apa aja? Wadidaw aja dapat. Padahal Java ini notabene hanya sekelas turnamen regional Asia Tengah, yang artinya dia ini selevel AFF sebenarnya. Tapi emang bagi orang yang levelnya ada di situ, mereka akan berkata ini turnamen besar. Itulah sebabnya kami menolak bermain dengan pertandingan persahabatan tingkat rendah tertentu katanya. Makanya lawak, apa faedahnya friendly match ini? Habis itu bisa-bisanya ada makhluk yang mabuk kecubung bilang Java Nation Cup lebih dari ronde 4 Pildun. Kok yang si Anu ranking lebih tinggi nggak diundang? Masa main di kandang terus? Coba nyalilah di kandang lawan saudara. Ronde 4 Pildun bisa apa katanya. Nah terus dikasih paham lah sama netizen kita. Lah, round 4 tujuannya jelas Piala Dunia. Kalau cuma friendly, Indo pernah lawan Argentina, woi, yang baru juara World Cup. Round 4 bukan turnamen undangan macam Java, tapi round 4 ini turnamen undangan hasil perjuangan. Tipe M kapan lolos round 3 pun tidak. Piala Asia aja masih kualifikasi. Kalau kami sudah tinggal main doang nanti. Nah, kalau udah kayak gini ada yang udah nggak ada obat ini komennya ini. Siapa bilang kita nggak pernah layak round 3? Kemarin aku mimpi kita kebantai Jepang 6-0 kot. Dah macam nyata betul dah aku rasa tuh. Sebelum akhirnya aku terbangun. Segala kebangun lagi. Setidaknya kita udah tahu lah cemana rasanya di round 3. Gak ada obat kan asli. Bener-bener udah another level, gak ada obatnya. Segini dulu video dari saya, dan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Budayakan nge-push like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru dari channel Fans Garuda. Dan jangan lupa dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi menyajikan video konten counter narasi seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya.